Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febrianti, NIM E 2019-2037. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal statistik ekonomi. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 6. Di situ sudah terpapar kan terkait jawaban saya. Yang diminta pada soal 6 adalah mencari data membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam membuat tabel distribusi frekuensi, saya mencoba mengurutkan data acak terlebih dahulu supaya nantinya bisa untuk membagi dalam mencari distribusi frekuensinya. Nah, dari adanya data acak tersebut sudah saya urutkan, yang dimana di situ ditentukan range atau jangkauan dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya itu 98 dan nilai terendahnya itu 39, yang hasilnya itu 59. Nah, selanjutnya yang dicari itu banyak kelas. Banyak kelas itu menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. N itu berdasarkan berapa jumlah frekuensi data yang ada. Nah, di situ jumlah data yang ada terdapat 100 sebaran nilai terkait mata kuliah matematika keuangan dari mahasiswa. Nah, jika sudah ditentukan jumlah frekuensinya, maka di situ bisa dihitung, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 100 itu hasilnya 2, maka jawabannya 7,6. Nah, 7,6 itu lalu dibulatkan menjadi 8 supaya lebih mempermudah dalam pengerjaan. Nah, selanjutnya yang dicari itu panjang kelas. Dalam mencari panjang kelas, rumusnya itu memakai range atau jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi hasil dari pengurangan nilai tertinggi dan nilai terendah nanti dibagi terkait banyak kelas, yaitu 59 dibagi 8, yang hasilnya 7,375 yang dibulatkan menjadi 7. Nah, selanjutnya dalam penentuan nilai batas bawah kelas, saya buat bebas karena saya menentukan nilai batas bawahnya itu 36. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah asal nilai terkecil dalam data frekuensi tersebut masih masuk ke dalam kelas pertama. Nah, maka jawaban dari soal distribusi frekuensi sudah tertera pada tabel tersebut yang dimulai interval kelas 36 hingga 42. Jadi panjang kelas dari setiap interval itu yaitu 7 mengikuti petunjuk yang atas, dengan jumlah frekuensi yang tertera sebesar 100, karena itu juga terkait dengan data yang sudah saya urutkan di atas. Jadi maka hasilnya juga harus sesuai dengan data yang sudah saya urutkan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang B, yaitu membuat histogram frekuensi dan poligon distribusi. Nah, cara membuat histogram frekuensi ini yaitu kita saya menggunakan pendekatan penentuan menggunakan batas kelas, dengan cara batas kelas ke-1 ditambah batas kelas kedua selanjutnya dibagi 2. Nah, seperti tertera pada gambar di layar, yaitu terdapat batas kelas 1 hingga batas kelas 10, yang mana batas kelas 1 itu ditentukan batas kelas pertama. Itu artinya dalam interval kelas itu kan ada angka yang 36. Nah, batas kelas di bawah 36 itu menjadi acuan batas kelas pertama, yang selanjutnya ditambah batas kelas kedua, yang hasilnya di situ sudah tertera. Yang pertama, hasil dari 35 ditambah 36 per 2 itu 39,5. Begitupun hingga mencapai batas kelas 10. Nah, setelah itu kita langsung membuat gambar histogram. Nah, ciri khas dari histogram itu biasanya membuatnya terkait diagram batang seperti itu. Jadi terbentuk
seperti persegi panjang. Jadi semakin banyak frekuensinya, maka nantinya bentuk dari batang yang dibentuk semakin panjang. Jika frekuensinya sedikit, maka bentuk batangnya akan semakin pendek, seperti itu. Nah, selanjutnya cara membuat poligon. Dalam membuat poligon itu memakai nilai batas bawah ditambah nilai batas atas terus dibagi 2. Nah, di situ ditentukan nilai batas bawahnya 36 terus ditambah nilai batas atasnya itu 42. Jadi kan dalam distribusi frekuensi ini kan batas bawah di setiap interval itu kan diawali, contohnya yang kelas pertama itu kan 36, maka batas atasnya dari interval ke-1 ini adalah 42. Selanjutnya dalam mencari poligon ini keduanya dibagi 2 yang hasilnya tertera seperti pada layar tersebut. Kita mencari hingga nilai tengah kelas 9. Nah, selanjutnya kita lanjut membuat gambar poligonnya seperti tertera pada layar. Jadi bedanya terkait tadi itu hanya penggunaan bentuk untuk menentukan berapa frekuensi, juga cara yang berbeda terkait histogram dan poligon yang saya contohkan. Selanjutnya kita beralih pada soal nomor 7. Dari soal nomor 7 di atas, buatlah frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif atau lebih. Maka di sini kita mencari frekuensi relatif terlebih dahulu dengan rumus FR sama dengan frekuensi absolut tiap kelas dikali 100% dibagi seluruh frekuensi. Jadi di sini saya mengulas kembali terkait sebaran nilai mata kuliah pada matematika keuangan dengan interval kelas seperti yang soal nomor 6 tadi dengan banyaknya frekuensi yang sama. Selanjutnya kita mencari presentase dari masing-masing interval kelas tadi dengan jawaban seperti di layar tadi yang saya contohkan nomor 1 ya. Interval kelas dari 36 hingga 42 itu kan banyak frekuensinya 4, maka di sini kita mencari dengan rumus yang ada, maka 4 dikali 100% dibagi 100 yang hasilnya 0,04. Begitu pun seterusnya hingga mencapai interval terakhir yaitu 92 hingga 98 yang banyak frekuensinya itu 5, maka di situ tertera jawabannya 0,05. Maka setelah itu kita bisa langsung membuat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ada sebaran nilai mata kuliahnya atau interval kelas, ada jumlah frekuensinya, dan juga jawaban tadi terkait presentase frekuensi relatifnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, distribusi kumulatif kurang dari ini saya menggunakan pendekatan batas kelas. Nah, di situ tertera sebaran nilai mata kuliah. Jadi dalam pendekatan kumulatif kurang dari, maka kita menulis dari batas bawah yaitu kurang dari 36. Karena menurut interval kelas di sini, maka harus mencari kurang dari batas bawah tersebut. Maka tertulis kurang dari 36 hingga yang bawah itu kurang dari 99. Lalu kita mengulas banyak mahasiswa dengan menghitung dari masing-masing interval dari yang paling atas dengan bawah. Nah, cara menghitungnya itu sudah tertera pada layar seperti itu. Jadi kita menghitung dari nilai batas interval yang pertama. Jadi nanti seperti membentuk piramid. Jadi dari 0 hingga ke bawah itu semakin banyak hingga mencapai nilai 100, karena nilai 100 itu jumlah dari seluruh data yang ada, seperti itu. Lalu kita mencari distribusi kumulatif lebih dari. Di sini juga menggunakan pendekatan batas kelas, jadi hampir sama seperti tadi. Yang berbeda itu hanya terkait penggunaan kurang dari atau lebih dari. Jika yang ini kan kumulatif lebih dari, maka di sini juga sama seperti tadi, memakai contohnya kelas pertama ini 36 atau lebih. Jadi nanti banyak mahasiswa itu dimulai dari yang paling, kita menghitungnya dari yang paling banyak ke yang paling kecil gitu.
ini hanya berbeda, berkebalikan seperti itu. Sebenarnya konsepnya hampir sama. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu nomor 8 terkait distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di situ tertera tabel dari hasil distribusi frekuensi kumulatif, yang mana dari pertanyaan A kita harus mengubah dari distribusi kumulatif ke dalam distribusi frekuensi. Nah, di sini kita di sini kita akan melihat jawaban dari saya yang tertera di layar. Maka di sini bisa ditentukan kelasnya itu dari 1 hingga 7. Nah, interval kelas ini dari 30 hingga 39 mengacu dari adanya tabel. Nah, untuk mencari frekuensi ini gimana caranya? Jadi kan yang paling atas ini jumlah mahasiswa 0, maka bagaimana bisa jadi kita mengacu kepada kurang dari 40, karena yang di 0 itu jadi langsung ke penggunaan kurang dari 40. Jadi untuk mencari frekuensi ini kita bisa memakai jumlah mahasiswa secara kumulatif ini. Jadi dari kurang dari 40 ini kan hasilnya 8, maka kita cari berapa 8 ini ditambah berapa yang hasilnya bisa 18. Jadi selisih antara nilai batas kedua hingga ketiga ini yang tentunya akan menjadi tolak ukur adanya frekuensi. Nah, begitupun sampai ke bawah. Jadi 8 ditambah 10 itu kan hasilnya 18, maka 10 itu akan menjadi frekuensi. Begitupun yang bawah, 18 ditambah berapa yang hasilnya 22, maka nantinya hasil dari jumlah itu akan menjadi hasil dari frekuensi. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal yang dicari itu terkait histogram, sama seperti cara di awal dalam mencari histogram, yaitu batas kelas ke-1 ditambah batas kelas ke-2 dibagi 2. Nah, batas kelas ke-1 itu jawabannya 29 ditambah 30 dibagi 2, yang hasilnya 29,5. Nah, kita juga mengacu pada data distribusi frekuensi ini. Begitupun hingga batas kelas terakhir, itu batas kelas 8. Selanjutnya kita bisa membuat bentuk histogram tadi. Nah, yang seperti saya jawab tadi, ini juga biasanya terkait dengan diagram batang, gambarnya hampir mirip seperti itu. Nah, menginjak soal selanjutnya yaitu membuat poligon. Kita mencari dengan rumus yang sama seperti awal tadi, yaitu nilai batas bawah ditambah nilai batas atas terus dibagi 2. Nah, nilai tengah kelas pertama itu 30 ditambah 39 dibagi 2, yang hasilnya 34,5. Kita juga mengacu pada data distribusi frekuensi yang di atas. Yang jika digambar maka poligonnya seperti ini. Grafiknya itu naik sesuai dengan jumlah dari masing-masing hasil nilai tengah yang dicari per kelas gitu. Nah, soal yang terakhir itu kita harus mencari distribusi frekuensi relatifnya, sama seperti cara di awal tadi, menggunakan FR, frekuensi absolut tiap kelas dibagi seluruh frekuensi dikali 100%. Nah, di situ berarti kita mengacu kepada ini jumlah frekuensinya berapa. Nah, ini jadi nanti bisa dihitung, yaitu 8 dibagi 41 itu total dari semua jumlah frekuensi yang ada. Terus itu dikali 100%, yang hasilnya itu 0,195. Nah, di situ saya membulatkan hasilnya supaya lebih mempermudah juga, sehingga dalam pembuatan tabel terkait jawaban distributif relatif ini seperti ini. Jumlahnya, frekuensinya, juga frekuensi relatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.